inclusion teaches everyone love and kindness and empathy. From kindergarten, we are all integrated, which is exactly how it should be. When you're a Unified Champions school, great things happen. Kids recognize that every single child in this school matters. A Unified Champions School is all about just creating this pervasive, inclusive culture throughout the campus. And when you create that culture across an entire campus, it helps everyone relax so that learning can truly happen. You have to have people all across the board, from the superintendent down, principal, staff members, custodians, everybody, who believes in taking risks and doing things differently than perhaps what our school experience was 20, 30, 40 years ago. Build it little at a time so that those programs can hold and stay and grow, because that's how you get a good foundation. If you try to start this grand old thing, it's not long lasting. We have this amazing peer tutor program. Students volunteer one of the periods during their day. It really is something that our students have embraced. It's just more of a friend, is the way I see it. It brightens up my day, and I get to hang out with him twice a day, which is great. Getting into Conrad's world has been the highlight of my life so far. Regardless of Dominic's ability or diagnosis or anything like that, no one considers that. It has nothing to do with who he is. He is just truly the nicest person and most caring person I've ever met in my entire life. And Dominic is just really a good friend to me. What I feel when I'm with Dominic, I want everyone to feel, because this is how I want every school to be. What are you doing this weekend, Dom? Is it time for another Chocolate Cabana trip? Maybe we can bring Isaac along. But you need to ask my mom. All right. A group of students design a day for 300 visitors to come and see how much kids supporting kids just creates for a campus an amazing culture. Seeing the community backing and our administration really backing our kids and wanting this for us, I don't really have words for it. You're in awe because they value our students as change agents. Started off in the auditorium, had sort of a PowerPoint presentation of the history of our evolution. With the growth of the peer tutor program, a natural shift from peer tutors as helpers to supporters and then to equal partners occurred. These partnerships led students and teachers to add Unified Champions School to Alma Heights to promote this inclusion across the campus, not just in the classroom. What did we do on that Sunday when we met up? We went to a local coffee. And we did what? Worked on the presentation. Together, right? Yeah. Yeah. What does it mean to you that we're co-presidents? We do things equally. We consider Alma Heights to be a community of advocates, which shows through the many ways the club engages the whole school. And I've really, truly made a best friend. So to me, this is important because it makes really great friendships that last a lifetime. These kids are going to change the world, but they won't grow it if we don't plant the seed. Every single kid brings value to the table. If we get out of the way, we'll be blown away with what our students can create. This school, they just accept everyone. It shifted my life to what I think I need to do and what I enjoy doing. It's made, I think, every facet of my life better. We are not just athletes. We are the ambassadors of an uprising. Peaceful protesters in rebellion against anyone who has a fear of difference.
stands are Equality, dignity, and the recognition of our shared humanity. We will not stop or accept anything less. We are deserving. When we compete, we're fighting for a more inclusive world. We are champions on the field and for this cause. Today, our world is more divided than ever. And coming together has never been more urgent. Revolution is inclusion! And it's not optional. The only choice you need to make is how you'll join it. Penguin? Patriots. Patriots, there we go. Yeah. Jason loves sports. Yeah. Jay loves the Patriots. Who do you like? Gronk? Say it. Gronk. Gronk. Everyone's curious, like, living with a person with, like, disabilities, like, how daily life is, and I say, I don't know, just normal. You're good? All right. Have a good day. All right? Be a good boy, right? I am. I know you are. It's like a normal brother relationship. We fight a lot, and we also have great moments together. It's great. It's life. You know, I think that when you talk about Evan and Jay, you talk about, you know, they're really one person here. It's not Evan, it's not Jay, it's Evan and Jay. Jay's just like a big ball of joy. A student who typically you wouldn't hear much communication from, but when you do hear it from him, you feel it. He greets you in the morning when you walk in. He wants to get up and make sure everybody's smiling and having a good time. So he may go by you, tap you on the shoulder, he may make a silly face. Who's on your basketball team? Evan. Evan. Who's he again? My brother? I'm my brother. My brother. Evan and Jay are instrumental in our inclusion movement. Evan Hallberg alone is the dream for a teacher. Programs like TOPS, Special Olympics, and most recently Unified Sports have provided a foundation for individuals of all abilities to express themselves and succeed in society. You don't really know until you're up there, and that your heart's pounding knowing that you have to like give this 1.5-page long speech in front of everyone. I know that when I graduate from high school, I will miss the times I've spent with my brother. Even the little things, like car rides to school, with the radio booming, and him dancing in the backseat. I started like sobbing a little bit, and then Jay put his arm around me, and then after that I knew I was kind of like done. But I remember that I'm talking in front of the entire school and I'm on TV, so I had to keep going. Making a contribution to a huge movement is the biggest thing anyone can really do. It feels humbling. For this is why I choose to include. Thank you. I'm gonna cry. Through sports like Unified, I can trust everyone to protect my brother because they know that he's no different than anyone else. Brings like no greater joy. Yeah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Creative Digital Campaign, Creating Impactful Content for Your Social Media by Special Olympics. Yeay! Boleh dong untuk memeriahkan webinar kita pada hari ini, kasih reaction tepuk tangan, claps, atau thumbs-nya. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya tentang apa itu Special Olympics ya.
Nah, mungkin teman-teman di sini pernah dengar atau sudah tahu atau memang tidak apa-apa baru pertama kali. Nah, kita kenalan dulu apa itu Special Olympics itu sendiri. Nah, jadi Special Olympics itu teman-teman merupakan wadah internasional, organisasi internasional yang berfokus pada pemberdayaan teman-teman intelektual disabilitas. Untuk di mana teman-teman kita yang disabilitas intelektual dilatih untuk bisa ikut ajang olahraga internasional gitu. Nah, namun seiring berjalannya waktu, tidak hanya berfokus kepada hard skill dari para atletnya saja, namun juga soft skill itu. Kenapa? Salah satu tujuan kita mengadakan webinar series ini itu tadi untuk bisa mengefektifkan sosial media itu sendiri dan meningkatkan soft skill pada para atlet itu sendiri. Nah, tak hanya itu, kenapa sih kita buat temanya social media? Nah, topik hari ini kita tentang content edition and planning. Nah, kenapa kita angkat topik besar ini? Yang pertama, kita lihat kita ingin meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang Special Olympics itu sendiri kepada teman-teman dan pemahaman akan teman-teman disabilitas intelektual itu sendiri. Namun ini juga ada sesi khususnya teman-teman, jadi kita ada 5 webinar series, di mana webinar terakhir itu memang kita bahas khusus tentang inklusivitas. Jadi teman-teman silahkan ikut sampai akhir webinar series ini, sampai lihat jadwalnya dan follow di Instagram soina.youth. Nah, itu sekilas tentang tujuan kenapa kita buat ini dan sedikit tentang Special Olympics itu sendiri. Oh ya, kenalin juga aku Mei, merupakan salah satu pemuda volunteers dari Special Olympics yang akan menjadi moderator kita pada webinar series hari ini. Nah, kita juga terima kasih kepada community partner yang mendukung acara kita pada pagi hari ini dan webinar kita selanjutnya, kepada SEAP Indonesia, terima kasih, Medan Youth Forum, JCI-Medan.id, 1000 Guru Medan, Crab Home Sabang Merauke, Leo Cup Distrik 307 BI Indonesia. Terima kasih untuk dukungannya. Ya. Nah, baik teman-teman, saya akan membacakan aturan dari webinar kita pada pagi hari ini, ya, supaya lebih kondusif dan lebih interaktif. Baik, ini dia aturan webinar series Creative Digital Campaign dengan tema Creating Impactful Content for your campaign. Baik, yang pertama teman-teman diharapkan untuk mengaktifkan kameranya ya, supaya diskusi dan ketika narasumber menyampaikan materinya itu lebih interaktif dengan menggunakan virtual background yang telah ditentukan, yang telah dikirim ke email teman masing-masing. Nah, selanjutnya teman-teman diharapkan kita sama-sama menjaga kondisivitas dengan wajib memute mikrofon Zoom selama webinar berlangsung agar tidak mengganggu para peserta lain dan narasumber yang akan menjelaskan materinya. Kemudian di sesi tanya jawab nanti atau selama berlangsungnya materi, teman-teman boleh mengirimkan pertanyaannya melalui chat Zoom admin Afrila. Jadi teman-teman lihat di partisipan ada admin Afrila, silahkan kirim pertanyaannya apa yang akan teman-teman tanyakan dengan format sebutkan nama, asalnya, dan pertanyaannya apa. Ya, nah kita dari Special Olympics akan membagikan 3 souvenir menarik nih untuk teman-teman yang kita ambil dari 2 orang penanya yang kita ambil secara random melalui Wheel of Fortune. Dan kita ambil juga 1 orang dari review terbaik setelah webinar ini berlangsung. Bagaimana reviewnya? Mudah sekali teman-teman, hanya menuliskan apa-apa yang teman-teman pelajari, bisa screenshot during the event atau during the webinar, kemudian teman-teman mention SOI Indonesia, soina.youth, dan speaker kita pada hari ini yaitu Syafiq Abdul. Jangan lupa kita tunggu 2 kali 24 jam setelah acara ini berlangsung. Nanti kita akan umumkan di webinar selanjutnya dan di sosial media soina.youth. Jangan lupa follow Instagram kita di soina.youth untuk informasi lebih lanjutnya lagi. Baik. Nah, itu dia tadi sekilas tentang pembukaan webinar kita ya. Nah, kita langsung aja nih masuk ke materinya. Nah, aku juga pengen kenalin secara singkat tentang speaker atau narasumber kita pada hari ini. Dan mungkin sudah bergabung di tengah kita. Ada Kak Syafiq Abdul. Halo Kak Syafiq, mungkin sudah bergabung di sini.
Iya, aku jelaskan. Halo Kak. Halo, yes. Iya. Nah, itu dia kita. Nah, nih Kak Safiknya. Cakep. Ini kita nanti Nah. breakdown sih sebenarnya. Kita berperan Iya. by the way. Lanjut, silakan. Baik, nanti kita akan kulik ya informasi dan ambil ilmu sebaik-baiknya dari Kak Safik ini. Nah, jadi Kak Safik ini topik kita pada hari ini teman-teman content ideation and planning. Ini adalah step awal yang penting ketika kita untuk dalam mengefektifkan sosial media. Kita harus tahu bagaimana rencana dan membuat konten-konten yang kreatif. Nah, cocok sekali nih dengan Kak Safik Abdul yang sudah berpengalaman banget nih di bidang konten kreatif atau konten kreatif content writer. Karena beliau merupakan senior creative content writer yang berpengalaman di berbagai perusahaan unicorn di Indonesia, dikenal di Indonesia. Dan sekarang Kak Safik merupakan senior creative content writer di PT Bank Neo Commerce. Nah, oke, mungkin itu aja Kak. Kita udah nggak sabar nih pengen belajar gimana sih, dan khususnya dengar pengalaman Kak Safik sendiri ketika menjadi creative content writer di berbagai unicorn companies di Indonesia. Oke, silakan Kak Safik. Oke, terima kasih kepada Soina, Special Olympic Indonesia, dan juga pada teman-teman yang hadir di hari Sabtu. Wow, Sabtu pagi lagi ya. Mungkin kayak saya masih muka bantal nih, masih ngantuk sebenarnya. Jadi nggak apa-apa, nanti aku nggak akan ajak kalian ngantuk-ngantuk juga, makanya akan lebih segar. Tapi sebelumnya mohon maaf banget nih, videoku kayaknya ya ada problem untuk background-nya. Jadi yaudah ya, nanti aku nggak pakai background dulu, toh nanti juga present. Oke. Oh, lagi di-present-in sama oke deh. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai content planning and ideation. Jadi, bisa kalian itu sedang merancang sebuah konten, atau kalian sedang running bisnis gitu, terus mau bikin konten, kira-kira mulai dari mana sih gitu, terus ide-ide apa sih yang cocok untuk bisnis saya, kayak gitu. Mungkin kita bisa belajar ini lewat materi ini ya. Oke, next. Oke. Oh, biar aku aja berarti yang share screen ya? Boleh. Tapi ini tolong host-nya ngasih aku akses untuk bisa share screen. Ya, oke. Sambil nunggu akses nih, karena masih disable. Jadi gini, jadi untuk kali ini kita akan membahas mengenai content ideation. Ya, tadi seperti aku bilang kalau content ideation itu, oke, sekarang aku udah bisa co-host nih. Belum bisa nih. Oke, kadang, dan ini nggak hanya berlaku untuk bisnis ya, kalian mau lagi personal branding pun juga harus bisa memikirkan kira-kira ide konten apa sih yang harus dibuat, dan ide konten tersebut harus punya strategi atau framework gitu loh, biar kontennya itu gampang dibikinnya gitu, jadi nggak berantakan gitu, tahu schedule-nya dan segala macam. Oke, ini bisa dari tim Soina deh yang share, soalnya aku belum dapat akses untuk share screen presentasinya. Halo Kak Safik, boleh tolong coba di-share screen lagi? Nggak bisa, masih disable. Masih disable ya? Oke, ya wis, nggak apa-apa. Oke, next. Oke, ini sedikit background tentang aku Safik panggilannya. Saat ini bekerja sebagai senior creative content writer di Bank Neo Commerce. Actually, ini adalah bank digital baru yang belum launching, dan akan segera launching dalam waktu dekat. Lalu sempat bekerja sebagai UX writer di Tokopedia, sempat menjadi freelance UX dan copywriter untuk ByteDance Inc. Ini perusahaan atau holdingnya dari TikTok dan Resso, aplikasi musiknya mereka.
Lalu sempat kerja di Gojek juga sebagai senior content strategist dan mengawali karir sebagai content editor ya. Ini terakhir jabatannya sebagai content editor sih di Marketplace Inc, perusahaan marketing consultant. Dan saya sempat jadi Indonesian Participating Youth di tahun 2017 di SEA. Oke, nanti let's connect on LinkedIn, nanti kan akan dapat nih materinya, jadi bisa kita kenalan aja lewat LinkedIn ya. Nanti aku udah kasih linknya. Next. Oke, table of content. Apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Pertama, mengapa bisnis butuh konten? Kedua, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menyusun konten? Ketiga, bagaimana cara membuat strategi konten yang sederhana? Keempat, tools apa aja sih yang dipakai dalam merumuskan strategi konten? Jadi, mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ke depan, 4 hal ini kita udah bisa dapat lah ya. Oke, next. Oke, part 1, mengapa bisnis butuh konten? Yes, tiap bisnis tuh butuh konten. Next. Kenapa? Karena setiap target audience di setiap tahapan perjalanan konsumen tuh membutuhkan ragam konten yang berbeda. Maksudnya apa sih? Bayangin kalau kita itu punya banyak customer kan, kita punya banyak user gitu. Misalnya kalian punya sosial media, kalian nggak tahu user kalian itu siapa aja, gitu nggak sih? Dan beragam banget kan, ada yang anak muda, ada yang orang tua, ada yang baru menikah. Nah, setiap target audience tersebut itu punya tipe konten yang berbeda-beda, sehingga kita harus punya konten apa yang cocok untuk bisa menarik mereka gitu. Oke, next. Nah, tadi kan disebut ada perjalanan customer atau dalam bahasa marketingnya, mungkin kalian udah tahu disebutnya customer journey. Dalam customer journey itu ada tahapannya tuh, awareness, appeal, ask, act, dan advocate. Apa sih awareness, appeal, ask, act, dan advocate? Aku nggak jelasin secara detail di sini, yang jelas sederhananya adalah kita pasti kalau ngelihat sebuah brand atau sebuah bisnis kan kita harus aware dulu nggak sih? Kenal dulu gitu. Baru ketika kenal kita akan masuk ke tahap berikutnya yaitu appealing gitu. Kita akan lebih tertarik untuk cari tahu tentang si brand ini. Setelah kita udah appeal, kita merasa tertarik, kita akan tanya-tanya kan, entah itu lewat sosial media, entah itu tanya ke teman kita gitu tentang si brand A. Misalnya katakanlah brand kopi gitu. Aduh, gue pengen mesen kopi ini apa nih gitu. Ada tuku, ada janji jiwa, ada macam-macam kan pilihannya. Nah, kalian harus aware dulu kan. Jarang kalian beli sesuatu yang kalian nggak tahu itu apa brandnya gitu, dari mana asalnya gitu. Makanya awareness itu penting. Lalu appeal, dari semua pilihan itu kalian akhirnya memilih satu kan atau beberapa. Lalu kalian ask, tanya ke teman, mana sih yang enak nih? Kopi tuku apa janji jiwa apa kenangan ya gitu. Oh, beberapa teman kalian bilang, oh kenangan aja nih, kayaknya enak deh. Terus lagi promo lagi gitu. Baru kalian act, beli, ya nggak sih? Kalian beli tuh, ayo gue beli kopi kenangan deh gitu. Habis itu kalian beli, kalian cobain, terus ternyata enak juga ya kopi kenangan, terus kalian advocate, kalian kasih tahu ke teman kalian atau kalian share ke sosial media, oh enak nih gue habis minum si kopi kenangan. Nah, semua customer journey ini atau perjalanan konsumen ini adalah touch point gitu, dimana kalian bisa attract mereka melalui konten gitu. Konten seperti apa sih yang cocok untuk awareness, konten seperti apa sih yang cocok untuk bisa ngajak orang beli ads gitu. Konten seperti apa sih yang ngajak orang untuk advocate atau kayak sharing atau mungkin loyalty gitu ya. Seperti itu sih. Nah, customer journey saat ini tuh begitu kompleks karena persaingannya makin banyak kan. Kalian tuh bersaing dengan banyak orang, banyak brand, sehingga untuk bisa ngajak orang nengok ke konten kita itu menjadi PR gitu. Sehingga dengan pilihan banyak informasi, konten itu menjadi king buat kalian untuk bisa ngajak orang masuk ke situs kalian, masuk ke sosial media kalian gitu. Oke, next. Nah, ini contoh customer journey yang aku udah jelasin tadi ya. Kalian nanti bisa baca aja. Yang contoh aku kan tadi kan kopi ya. Ini aku ngambil dari Click Dimension, kalian nanti bisa baca aja.
Oke, next. Nah, lalu apa yang harus dilakukan bisnis agar bisa terhubung dengan customer mereka di berbagai touch point, di tahapan-tahapan customer journey tersebut? Caranya adalah dengan membuat konten. Oke, next. Nah, lalu apa yang harus dipersiapkan untuk membuat konten? Pertama, content strategy framework, yaitu struktur mengenai proses mempublikasikan sebuah konten, dari mulai merencanakan konten itu tayang sampai konten itu dipublikasikan. Jadi, ini disebutnya kalau dalam kita tuh ya harus ada strategi framework-nya gitu. Jadi nggak bisa datang tiba-tiba nge-post gitu. Kita harus punya planning-nya dulu, terus ketika ditayang apa aja yang harus dimonitor, dan setelah ditayang atau setelah dipublikasikan apa yang harus kita lakukan. Jadi runtutannya panjang gitu, dari mulai tahap planning, ongoing, sampai after ya, post production gitu. Next. Nah, ini mungkin konten strategi yang aku maksud ya, framework-nya. Dari pertama adalah menentukan temanya, content themes-nya, yaitu bagaimana mengawinkan konten dengan customer journey, dan mengidentifikasi topik atau tema yang ingin disampaikan melalui konten. Lalu content research, meriset konten. Apakah sudah sesuai dengan guideline kita, sesuai dengan apakah relevan dengan perusahaan kita, apakah itu sesuai dengan value perusahaan kita atau enggak. Lalu masuk ke tahap production plan, yaitu memutuskan format apa yang cocok untuk digunakan dari tema-tema yang udah dibuat, ya kan? Jadi ini lebih ke format, apakah formatnya bentuknya video, apakah formatnya bentuknya image, apakah formatnya bentuknya infografik, apakah artikel, itu adalah di tahap production plan. Lalu masuk ke distribution. Lalu memilih distribusi kontennya apa, apakah ini harus di-push nih lewat ads, ataukah ini organik aja gitu, apakah ini harus menggunakan KOL untuk mendistribusikan konten tersebut, apakah harus melakukan A/B testing mungkin, jadi untuk si target A dapat kontennya seperti ini, target B kontennya yang berbeda, seperti itulah. Lalu terakhir adalah performance measures, jadi memonitor performa suatu konten yang sudah dibuat. Nah, 5 tahapan ini yang aku sebut sebagai content strategy framework. Tapi dalam hal ini kita nggak bahas. Dapat ini ya, ada chat tadi. Kita nggak bahas semuanya karena waktunya sedikit. Kita paling akan bahas 3 dari kelima framework ini. Oke, next. Oke, pertama determine content themes, atau mencari memutuskan tema-tema konten. Konten tema apa sih? Content themes itu apa sih? Jadi ini adalah berbagai tema atau topik yang akan dipublikasikan sebagai konten. Ya, sederhananya itu sih. Jadi tema konten itu bisa bersifat bulanan, mingguan, bahkan harian. Mungkin kalian yang pernah kerja di majalah, pasti kan ada yang editorial, monthly editorial kan, kayak tema untuk majalah bulan ini tuh apa. Tematik-tematik itu juga tetap berlaku sih dalam kita memutuskan konten themes itu gitu. Jadi bisa bentuknya bulanan, mingguan, bahkan harian gitu. Tema konten itu jika digunakan secara terus-menerus bisa menjadi sebuah konten pilar. Kalian tuh ada perusahaan perusahaan IT gitu ya, punya gadget lah, perusahaan gadget punya toko gadget gitu ya. Terus konten apa sih yang cocok untuk bisa menarik audiens kalian, yaitu konten tentang review, ya nggak sih? Ya udah, berarti review konten itu akan menjadi konten main kontennya kalian, atau sebetulnya konten pilarnya kalian. Bulan apapun atau dalam momen apapun kalian harus punya review konten gitu. Seperti itu sih. Next. Oke, tips nomor 1 untuk menentukan tema. Ini banyak orang yang nanya sih ke aku kayak, "Kak, saya bingung nih menentukan tema konten untuk aku punya usaha gitu. Kira-kira apa ya caranya biar aku bisa tahu konten apa yang sesuai dengan customer, dengan audiensku?" Ya pertama adalah know your customer, know your audience gitu.
Dengan tahu untuk siapa kita membuat konten, semakin mudah bagi kita untuk mencari sebuah tema yang relevan. Ya, jadi sangat masuk akal sekali kan, jadi harus tahu audiensnya siapa. Kalau nggak tahu audiens siapa, ya harus cari tahu gitu. Gimana cari tahu audiensnya? Ya kalian bisa ngelihat background, bisa ngelihat ini sih, paling sederhana adalah ngelihat siapa followers kalian, demografiknya kayak apa, usianya berapa, tinggal di mana gitu kan, terus biasanya pekerjaannya apa. Itu cara termudah untuk bisa tahu audiens kalian. Langkah selanjutnya adalah kalau pengen lebih dalam, in-depth, ya kalian bisa pilih salah satu dari followers kalian untuk kalian ajak interview gitu. Kalian tanya-tanya tentang lebih dalam lagi, tentang favorite, hobinya apa, terus biasa mengakses konten konten apa sih yang kalian tonton gitu, yang kalian suka, kalian bisa tanya lebih dalam gitu. Bisa melakukan interview, bisa melakukan survei gitu. Seperti itu sih. Nah, ini case study-nya adalah Royco ya. Jadi Royco kalian tahu kan ini adalah produk, seasonings ya, produk apa sih, bumbu masak. Targetnya udah pasti ibu, ya mungkin sekarang udah mulai ayah kali ya, selama pandemi yang masak kan nggak hanya ibu doang sebenarnya. Tujuannya adalah brand engagement. Jadi, untuk bisa engage sama target market-nya, yaitu akhirnya dia bikin konten inspirasi masakan, gitu. Udah pastilah ya sebuah perusahaan seasoning, kontennya itu pasti tentang inspirasi memasak gitu. Dan formatnya adalah artikel atau blog yang ada di website mereka. Jadi kalau kalian masuk ke website-nya Royco nih sekarang ada tuh, keluar tuh paling halaman depannya tentang, tips-tips memasak. Ini adalah salah satu caranya mereka untuk bisa engage sama target market-nya, yaitu melalui konten. Kontennya seperti apa? Yaitu mengenai inspirasi masakan atau resep masakan. Oke, next. Nah, setelah tahu customer-nya, yang tips kedua adalah ride the momentum. Jadi biasanya tuh ide-ide konten atau tema-tema konten itu muncul ketika ada momentum-momentum tertentu yang spesifik yang kira-kira bisa dan cocok untuk kita tap in gitu ya. Misalnya, kalian bisa buat daftar tema-tema spesifik yang sekiranya cocok untuk positioning brand kalian. Misalnya saat Valentine's tuh kalian bisa masuk nggak ya? Gitu, ini kan hari kasih sayang, oh kayaknya konten gue misalkan gue jualan susu gitu kan, atau milk tea gitu, kayaknya cocok nih gue bisa masuk ke tap-in Valentine's, jadi sekarang saatnya ngasih kasih sayang lewat susu gitu ya. Atau masuk ke Ramadan, masuk ke Natal, biasanya hari-hari besar tuh, kesempatan buat kita untuk tap-in karena conversation di sosial medianya lumayan aktif ya. Nah, sebenarnya ada hal-hal lain sih yang tidak melulu mengenai hari-hari besar gitu ya, atau momen-momen besar. Misalnya kita hal spesifik seperti event politik gitu ya. Ini yang pernah aku lakukan ketika aku di Gojek waktu itu. Nah, aku sedikit share aja, contohnya waktu itu Gojek X Burger King. Jadi ini ada, Gojek X Burger King tuh waktu itu Burger King tap in ke Gojek, untuk, bikin, produk baru gitu ya. Jadi dia pengen mempromosikan salah satu burger barunya, burger Whopper-nya dia, gitu. Akhirnya dia tap in ke Gojek, di mana targetnya itu ya pengguna Gojek itu rata-rata di usia produktif ya, kita anggap sebagai millennials. Lalu tema apa sih yang kita pengen angkat? Waktu itu idenya adalah karena saat itu lagi ada event politik yang besar, bahkan seluruh atensi publik itu tercurahkan ke, event tersebut, bahkan kita hampir sempat terpecah kan dengan 01, 02 itu. Akhirnya kita ambil itu sebagai sebuah tema gitu. Kenapa nggak kita bikin asosiasinya ke Pilpres gitu. Akhirnya, ya udah kita bikin konten, di mana ngajak pengguna Gojek untuk melakukan voting. Nge-vote ya, nge-vote-nya itu bisa ngajak orang untuk kalian tuh mau tim rupa atau tim rasa. Jadi itu rupanya, kalau tim rupa artinya burgernya yang warnanya hijau, jadi bannya doang yang berbeda, warnanya hijau, dalamnya dari Whopper yang sama, yang Whopper yang lama, atau
tim rasa. Jadi toppingnya atau, dalemannya itulah ya, yang berbeda gitu. Tapi bean-nya, bean-nya apa sih, rotinya sama, bannya sama, kayak gitu. Oke. Nah, yang kita lakukan saat itu adalah bikin hal seperti ini kan. Jadi orang tuh memilih kalian bisa lihat kopinya, copywriting-nya kan. Tentukan pilihan sekarang dan temukan sifat aslimu dari calon pilihan. Jadi sangat seolah-olah nih ini memberikan dua kubu banget ya sih gitu. Terus, nah setelah 1 minggu lebih sih voting itu berjalan, akhirnya kita reveal nih ke user siapa sih pemenangnya gitu. Ternyata pemenangnya bukan tim rasa atau tim rupa, tapi kita menggabungkan tim rasa dan tim rupa itu dalam satu produk, dalam satu burger. Jadi bayangin bannya sama, bannya warna hijau ya, jadi rotinya warna hijau, dalamnya adalah Whopper yang baru gitu, rasa yang baru. Jadi kita tuh sebenarnya ngasih message sih ke user bahwa kalian mau pilih A atau B, sebenarnya tuh kalian tuh satu gitu. Jadi kita gabungin aja sekalian gitu. Nah, itulah yang kita bisa tap in dengan cari momen-momen yang spesifik seperti pilpres bahkan gitu. Oke, menarik ya? Oke, next. Nah, ini say something new. Jadi yang tips ketiga adalah kalau mau cari tema konten, cari tema yang baru gitu ya, atau meskipun lama, tapi cara mengemasnya itu yang beda gitu. Misalnya ini case aku di Bank Neo-Commerce. Bank Neo-Commerce kan bank kadang-kadang ya ada sebuah perbankan gitu, dan rata-rata konten perbankan tuh sangat apa ya, jadul nggak sih gitu, image-nya tuh sangat jauh gitu ke anak muda gitu. Sehingga akhirnya kita bikin gimana sih kita bisa deket ke target kita. Tujuan kita dalam bikin kontennya adalah untuk awareness menabung gitu, karena kan kita pengen ajak orang saving kan. Nah, temanya adalah smart saving. Kayak apa sih contoh kontennya? Kalian bisa lihat ya TikTok-nya. Bisa diklik nggak nih? Ya, kurang lebih itu sih yang kita lakukan gitu. Jadi kita tetap cari cara-cara baru. Sebenarnya kan kalau bikin artikel biasa 5 tips hemat gitu. Ya, kalian bisa bikin, tapi kalau kita cari, oh ternyata milenial sekarang lagi main TikTok gitu kan. Anak-anak Gen Z kan ya jarang baca, bukan jarang baca sih. Lebih sekarang tersedot perhatiannya ke TikTok, akhirnya kita bikin konten-konten yang TikTokable gitulah, yang shareable di TikTok gitu. Jadi seperti itu sih cara yang kita lakukan supaya membuat konten lama menjadi lebih fresh gitu. Oke. Aku lanjut ya. Oke. Lalu keempat adalah know the trending. Nah, ini juga penting juga nih. Kadang orang kalau bingung mau bikin konten apa, temanya apa, cari yang lagi trending apa gitu. Kalian bisa lihat Twitter kan selalu ada trending topik gitu. Kalian bisa tapin ke hal-hal yang lagi trending saat ini. Karena orang cenderung melihat sesuatu yang sedang trending atau viral ya. Dan tema konten seperti ini tuh cukup menarik minat audiens, namun harus tetap berhati-hati. Ini contoh case tadinya Ray. Ray itu kayak apa ya, perusahaan apparel untuk tracking, untuk traveling kayak gitulah ya. Nah,
tujuan dia itu adalah dengan bikin konten ini adalah untuk user generated content. Jadi itu dia mengambil momen ketika kalian tahu lah kasus Eiger yang sempat viral beberapa bulan lalu ya. Jadi hampir semua brand ikutan tap in dan akhirnya ngajak orang untuk ayo bikin video gitu atau bikin review gitu. Nah, kalian bisa ngambil hal-hal itu sih sebenarnya. Cuma harus berhati-hati juga, cocok nggak sih dengan audiens kalian, cocok nggak dengan produk kalian gitu. Jangan maksa aja gitu. Kadang kan banyak yang maksa juga ya. Kayak gitu sih. Oke. Next. Lalu yang kelima adalah tips kelima untuk membuat tema konten adalah lihat kompetitor gitu ya. Tetap perhatiin kompetitor atau competition-nya kayak gimana. Karena kenapa? Karena menurut aku ya, kalau kalian punya kompetitor tuh bagus karena di situ kalian bisa mirroring kan. Rata-rata kompetitor itu kan punya target market yang mirip dengan kita punya target nggak sih? Kayak Gojek sama Grab kalian pasti punya 2 aplikasi itu setidaknya. Karena sama gitu fungsinya gitu. Apa bedanya gitu, abang Gojeknya kan kalian nggak mungkin lihat mukanya kan sih kalau naik Gojek. Jadi karena sama, punya produk yang sama, punya fungsi yang sama, sehingga target marketnya mirip. Kalau target marketnya mirip, artinya kalau konten di tetangga sebelah berhasil, bisa jadi di kita juga berhasil. Sebenarnya kayak gitu. Sehingga kita bisa ngelihat apa yang sedang trending atau sedang dipakai oleh kompetitor. Tapi bukan berarti kita harus menjiplak gitu kan. Tetap originalitas tuh penting gitu. Kayak jangan copycat tapi still the idea. Itu sih prinsipnya. Ini contoh dari Wise. Wise itu adalah TransferWise. Jadi perusahaan kayak apa ya? Yang ngasih free transfer gitu lah ya. Kayak mungkin di Indonesia Flip namanya. Targetnya untuk all, di sini tujuannya untuk brand awareness, dan tema kontennya adalah dia reveal competitors' weakness. Jadi dia pakai cara-cara, mungkin kalau di US ya, ini disclaimer aja, kalau di US atau di negara barat tuh, konten yang attacking kompetitor itu boleh-boleh aja. Tapi kalau kita itu kayaknya udah jarang sih yang kayak gitu ya. Dulu-dulu tuh zaman saya kuliah masih ngeliat tuh, attacking brand lain gitu ya, lewat konten. Ini contohnya ya, kita bisa lihat aja videonya. Oke, jadi kalian lihat nggak sih bahwa si TransferWise ini, dia mencari-cari kesalahannya customer. Jadi weakness-nya apa, yaitu semua TNC atau biasanya kan kalian kalau baca syarat dan ketentuan, biasanya kan kalau mau dapat diskon tuh banyak banget itu ya, bintang taruh paling bawah gitu, kecil banget syarat dan ketentuan. Karena nyebelin kan, udah sampai tahapan udah mau beli, ternyata kalian belum bisa eligible untuk dapat diskon tersebut. Nah, si TransferWise itu konsepnya adalah dia ngambilin si syarat dan ketentuan yang dikasih kompetitor, dikasih lihat gede-gede gitu, yang tadi tulisnya kecil-kecil, dan hidden message sama dia dijadiin billboard. Oke, kita ingat-ingat lagi nih, konten framework yang udah kita pelajari kan. Tadi kan kita menentukan tema konten, lalu mengaudit kontennya sesuai dengan guideline kita atau enggak. Nah, yang ketiga ini sebenarnya kita kan harus tahu formatnya apa, ya kan? Lalu, nah, find the right format ini akan menjadi penting buat kalian. Mencari format konten yang mampu meng-engage audience tuh akan menjadikan konten kita itu lebih mudah dibuat, jadi nggak capek buatnya, terus lebih enjoy kita bikinnya, ya nggak sih? Dan membawa ROI yang tinggi, yang baik. ROI itu apa sih? Return on investment. Gitu. Nanti kita akan belajar tuh ROI itu apa. Oke, next. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh customer journey, ya kan? Tadi kita udah tahu kan ada 5 tahapan customer journey.
Nah, ternyata tuh konten format seperti apa sih yang cocok untuk setiap customer journey. Ini aku kasih beberapa contoh sih, yang kalian bisa lihat di layar sekarang. Jadi misalkan kalau kalian itu pengen tahapan customer-nya itu awareness. Jadi kalian pengen user atau audiens kalian itu lebih aware, lebih ingat atau lebih kenal dengan brand kalian. Berarti kalian bisa bikin konten bentuknya blog artikel, bentuknya video, bentuknya infografik di sosial media gitu. Kalian juga bisa pakai itu sebagai awareness konten gitu ya. Lalu kalau di tahap interest tuh apa aja, Kak? Interest tuh kalau dia kan udah tertarik kan, berarti dia akan lebih pengen tahu. Artinya biasanya informasinya jauh lebih dalam. Kalian bisa bikin blog guides gitu ya, kayak atau FAQ atau mungkin webinars gitu yang memang memberikan attention dia kan udah ada untuk ikutan gitu, yang dia willing untuk spend waktu mereka untuk pengen tahu. Lalu desire gitu kan, atau act tadi kan ask ya, nanya-nanya gitu ya. Dia bisa lewat email, kalian bisa lewat free trial gitu. Macam-macam sih sebenarnya sampai dia tahap loyalty gitu, tahap tadi advocacy gitu. Advocacy kan dia share gitu kan, dia loyal gitu. Bisa bentuknya referral program, bisa melakukan survei, bisa melakukan newsletter gitu. Orang kalau udah subscribe newsletter kan artinya dia tertarik kan dengan produk kalian gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Ini kalau ada yang kayak gini-gini aku admit atau enggak nih? Soalnya dia muncul terus nih di layar panitia. Apa Kak, nanti dari panitia aja ya. Oh, ya udah. Oke. Nah, lalu jenis konten apa aja sih yang cocok gitu. Jadi kalau tadi pendekatannya via customer journey, ada lagi pendekatan yang lain. Ini aku ngambil dari Smart Insight. Nanti detailnya kalian bisa baca sih. Ini Smart Insight ngasih kurva yang menarik sih, bagan yang menarik lah ya. Jadi dia kasih lihat tergantung dari tujuannya apa. Tujuannya untuk entertain kah, untuk inspire kah, untuk educate kah, untuk purchase atau untuk convince kah, sorry. Jadi tujuan dari konten itu. Nah, kalian bisa ngelihat nih kurvanya. Misalnya, oke, gue pengen entertain user gue. Maaf Kak, suaranya hilang. Kemut kayaknya. Oke. Tadi soalnya host itu untuk unmute. Oke, kepencet. Oke, next. Jadi kalau kalian lihat bagian ini, semakin ke atas, dia semakin emosional gitu. Jadi konten-konten yang bisa membuat emosi, menciptakan emosi ke audiensnya. Semakin ke bawah, semakin rasional. Itu. Dan semakin rasional tujuannya ya lebih ke edukatif gitu. Semakin emosional tujuannya lebih entertain gitu ya. Emosional tuh bukan berarti harus sedih gitu ya. Salah satunya bisa sedih, cuman tertawa itu kan sebagian dari emosional gitu kan. Kita mengentertain orang gitu. Oke, lalu semakin ke kanan itu tujuannya adalah semakin convincing, semakin meyakinkan orang gitu. Dan biasanya ini lebih ke purchase gitu, ngajak orang untuk dibeli gitu kan. Gitu. Terus semakin pojok kanan atas itu inspiring gitu ya. Jadi konten yang emosional tuh bisa bentuknya entertaining, bisa inspiring konten gitu. Dan untuk yang awareness bisa educative ya, bisa dia kalau untuk purchase yang convincing. Dan semakin ke bawah kan semakin rasional kan. Jarang kita bikin konten edukatif yang emosional. Biasanya edukatif tuh konten-konten yang rasional. Maksudnya edukatif adalah kita ngasih tahu apa poin plus dari produk kita,
kenapa harus memilih kita, itu kan lebih straightforward gitu ya, jadi lebih edukatif, lebih rasional. Nah, ini contohnya, misalnya kalian pengen ngedukasi orang tentang produk kalian gitu ya. Katakanlah produknya itu alat, apa sekarang lagi tren ini ya, orang pada hobi bikin menanam-menanam gitu. Nah, kalian misalnya punya produk bibit gitu ya, atau pupuk gitu. Ya udah, kalian pengen kasih tahu kenapa, user harus memilih pupuk kalian. Berarti kalian harus bikin konten yang edukatif nggak sih tujuannya gitu kan, untuk ngetingkatin awareness dari produk kalian. Itu cari aja nih mana yang cocok, apakah harus bikin artikel, ataukah bentuk infografik kah, atau bentuknya press release gitu ya, ngasih rilis ke media gitu, atau mungkin trend report gitu, tren pupuk 2021 gitu. Terus nanti kalian sisipin tuh pupuk kalian di situ, gitu. Atau mungkin guides gitu, cara-cara, memupuk yang benar gitu. Nah, itu juga bisa, jadi sangat edukatif gitu. Tapi sebaliknya kalau kalian pengen lebih ke sisi emosional yang pengen diambil, berarti harus yang gaya-gaya yang entertaining. Contohnya apa? Bikin kuis gitu. Terus kuis, misalnya foto dengan tanaman kalian dan dapatkan free pupuk 1 tahun, kan bisa aja kayak gitu ya. Atau bikin games gitu yang mungkin hadiahnya, pupuk, atau kalian bikin video gitu, yang branded video gitu. Seperti itu sih sebenarnya, kalian bisa pakai framework yang berdasarkan, objektif ya atau tujuan. Oke, next. Lalu tips memilih jenis konten kayak apa sih? Sama sih, mirip-mirip kayak memilih tema konten. Kalau yang jenis konten itu pertama harus tahu audiensnya lebih dalam lagi, di mana audiens kamu biasa mengakses konten, gitu. Jadi jangan sampai ternyata audiens itu ramainya di TikTok, tapi kalian tuh bikin Twitter gitu. Konten-konten tweet, sayang sekali gitu. Jadi format itu biasanya disesuaikan dengan audiens tuh ramainya lagi di mana. Audiens yang kalian targetin ya, simpelnya itu. Kedua, set goals atau objektif atau tujuan dari kontennya. Apakah tujuannya itu untuk ngasih traffic ke website kamu, ngasih traffic ke sosial media kamu, ke profil kamu, atau untuk brand awareness gitu, biar orang tahu gitu. Brand awareness kan bisa artinya, oh following-nya nambah gitu ya. Atau untuk engagement, orang nge-share, orang nge-like gitu ya, di sosial media kamu, atau untuk customer acquisition. Jadi orang akhirnya beli produk kamu gitu. Tergantung tujuannya, punya format yang berbeda-beda gitu. Lalu yang ketiga tuh align, maksudnya kawinkan format, tujuan tadi dengan format konten yang kalian punya gitu. Misalnya, oke, gue pengen ngasih leads ke user gue, berarti bisa bentuknya podcast kali ya gitu, atau e-book kali ya, kayak gitu sih. Oh, gue mau bikin awareness, bisa aja bentuknya blog atau how to video. Gue maunya engagement, bisa aja bentuknya UGC atau user generated content, ngajak orang untuk bikin konten terkait produk kamu, gitu ya. Atau bikin trivia quiz, kayak gitu. Lalu yang keempat, jangan lupa, karena ini kan kita nggak pernah punya ini ya, ya namanya konten creator tuh bukan dokter gitu yang tahu, oh ini obatnya apa. Tapi biasanya kita melakukan serangkaian tes untuk bisa tahu kira-kira format apa yang cocok gitu. Jadi tetap harus melakukan tes dan tes lagi gitu, A/B test lagi, sampai kalian punya formula kalian sendiri, seperti itu. Oke, next. Lalu yang ketiga, setelah kalian tahu tadi tema kontennya apa, terus tahu format kontennya seperti apa, lalu menghitung performa konten, gitu. Udah dibuat nih kontennya nih, pakai formatnya ini, gitu. Terus gimana sih cara tahu performa konten kita itu udah maksimal apa belum, gitu. Sebenarnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebelum menghitung performa konten. Pertama, tahu OKR, atau Objective Key Result, nanti kita jelasin OKR apa. Ada KPI, tahu KPI-nya, set KPI-nya, Key Performance Index ya,
atau Key Performance Indicator. Lalu yang ketiga cari matriksnya. Kalian mungkin pernah dengar tuh istilah OKR sama KPI gitu kan. Nah, kalian kadang bingung tuh, Kak, bedanya apa sih? OKR-an gitu, KPI-an gitu. Nah, ini bedanya sebenarnya, saudara-saudara. Jadi, bedanya objektif sama KPI. Objektif atau OKR itu definisinya itu digunakan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Itu. Jadi, sedangkan KPI itu definisinya itu digunakan untuk mengukur ukuran dalam mencapai tujuan yang besar itu. Jadi KPI itu adalah bagian dari OKR. OKR itu tujuan besarnya, KPI itu adalah cara-cara untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Gitu. Gimana cara mengukur? Jadi ukuran yang dilihat. Gitu. Nah, measurement itu lebih pada definisi satuan terkecil dalam mengukur KPI. Dan ini biasanya berhubungan dengan angka dan teknikal banget sih. Misalnya contohnya gini. Oke, OKR aku tuh gue pengen bikin konten untuk meningkatkan revenue gue punya barang nih, gue punya produk sebesar 20% di tahun 2021. Wah, itu sangat konkret banget ya sih. Jadi udah tahu berapa persen yang mau ditingkatin revenue-nya dan jangka waktunya selama full year, FY itu full year 2021. Itu sepanjang tahun. Oke, KPI-nya apa? Oke, gue harus ngeset ukurannya adalah jumlah pengunjung website gue tuh yang persentase jumlah pengunjung website yang convert menjadi buyer. Jadi misalnya ada 10.000 orang, ada 10.000 orang yang mengunjungi gue punya website atau gue punya social media. Dari 10.000 orang itu, berapa sih yang akhirnya convert atau ngeklik atau beli produk gue? Nah, itu bisa menjadikan patokan, ukuran. Terus bisa juga kalau dari sisi konten, gue pengen untuk bisa dapat revenue itu, ya artinya Google ranking-nya harus nomor 1 dong, gitu. Jadi kalau gue punya blog atau gue punya website, keyword yang gue targetin harus masuk top 10 keyword ranking di Google, gitu. Misalnya keyword yang gue kan jualannya kopi, nih kopi susu kekinian. Ya udah, ketika orang keyword kopi susu kekinian, masuk tuh artikel gua atau blog gua atau yang ngarahin ke website atau social media gua di Google gitu. Lalu yang KPI ketiga mungkin bisa aja persentase dari user terbaru ke website. Kan kita bisa nge-track tuh dari user-user kita yang masuk ke aplikasi kita, ke website kita atau bahkan ke social media kita bisa tahu mana yang orang-orang baru, mana orang-orang lama gitu, mana yang followers baru, mana yang followers lama. Nah, sedangkan measurement itu lebih ke teknikal ya. Jadi pengukurannya bisa lewat CVR atau conversion rate, bisa juga CTR, click through rate ya, bisa juga page views, bisa keyword, bisa rank. Nah, itu sebenarnya lebih ke teknikal. Oke, next. Ini contoh ya. Pastikan konten kamu tuh bisa dihitung dengan angka. Itu penting banget. Karena kayak numbers itu, we cannot agree with numbers. Tapi kalau kata-kata gitu ya, itu kan it's open for discussion, it's open for negotiation gitu. Tapi kalau angka, siapa sih yang bisa argue gitu dengan angka gitu. Makanya kenapa sebuah KPI atau KPI itu harus bisa diukur lewat angka. Ini contohnya, misalkan kalian tadi brand awareness, salah satu objektif besarnya. Gue mau ningkatin awareness gue. Artinya dari orang yang nggak tahu menjadi tahu. Caranya adalah, berarti KPI-nya itu harus increase visibility. Gitu ya. Atau grow user base. Nah, measurement metric-nya tuh bisa, untuk bisa increase visibility, gue harus bisa bikin artikel yang banyak. Berapa banyak sih jumlah artikel yang harus bisa gue buat? Numbers of article published. Gitu ya, number of platform being used. Platform apa yang bisa gue pakai untuk bisa me-increase visibility. Terus social traffic. Lalu organization. Berapa lama orang yang ada di website gue. Gitu. Itu bisa menjadikan measurement kita. Gitu. Lalu
KPI kedua adalah grow user base. Jadi kita harus bisa ningkatin user base-nya dengan cara apa? Oh, ningkatin berapa banyak sih followers kita, berapa banyak sih referral program yang di-redeem sama followers kita, sama user kita. Lalu engagement rate kita tuh berapa persen, yang seperti itu sih sebenarnya lebih teknikal ya. Aku nggak bakal jelasin detail di sini. Next. Nah, secara ringkas, KPI berdasarkan format konten tuh kalian bisa lihat di sini nih. Aku bisa sajikan tabelnya. Kalau format konten kalian blog, berarti KPI-nya itu bisa berupa traffic, bisa berupa unique visitors, bisa berupa page view per visit, bisa berupa time on site. Nah, ini kalau yang spesifik ke social media, oke Kak, aku tuh cuma punya sosmed nih sebagai konten, main kontennya cuma ada di sosmed. Terus apa aja sih indikator yang bisa dihitung? Ya kalian bisa lihat followers kalian sebagai indikatornya. Berapa banyak sih followers yang naik dalam sebulan gitu, dan berapa banyak yang turun. Jangan lupa gitu. Artinya kan kalau yang naik misalkan 10 selama seminggu, tapi yang unfollow 20, artinya followers kalian nggak naik sebenarnya. Naik tapi banyak yang unfollow. Nah, unfollow kalian lebih tinggi dari followers kalian, itu bisa jadi bahan pertimbangan. Oh, mungkin kontennya ini kurang engage ke orang-orang yang sudah follow gue, gitu. Lalu engagement. Engagement itu apa sih, Kak? Kalau di sosial media, contohnya misalnya Instagram. Instagram itu kan algoritmanya udah berbeda ya. Jadi dulu likes itu adalah bagian dari engagement. Engagement itu adalah sebenarnya bahasa Indonesia apa ya? Engagement itu mengikat gitu. Udah engage gitu ya kalau kalian mau suka sama orang kan ada engagement gitu ya, dikasih cincin dulu gitu kan. Artinya kan udah mengikat gitu. Jadi levelnya tuh udah lebih dari sekedar tahu gitu ya. Dia udah mulai suka gitu. Nah, level kesukaan itu, level interaksi user ke sosial media kalian itu, kalian bisa lihat dari seberapa sering mereka nge-share, seberapa sering mereka save konten-konten kalian di Instagram. Itu adalah indikatornya gitu. Lalu ada conversion rate, artinya conversion tuh bisa misalnya biasanya tuh kita ngasih link ya di sosial media kita, link yang mengarahkan, misalnya kalian punya jualan di Tokped, ya udah ngarahin ke Tokopedia, kalian punya toko gitu ya. Nah, berapa banyak sih orang yang dari ngelihat sosial media kita atau postingan IG story kita yang swipe up tuh berapa sampai akhirnya dia masuk ke toko kita gitu. Itu bisa kalian track sebagai KPI kalian. Dan semua itu by numbers gitu. Oke, next. Lalu, cara sederhana membuat strategi konten. Nah, tadi kan kita udah bahas ya, 3 dari 5 konten framework ya, karena aku nggak bisa ngejelasin semuanya. Sekarang aku ngasih hal yang paling sederhana buat kalian yang bisa kalian buat saat ini juga gitu, untuk membuat strategi konten. Nah, kalian cuma pakai framework ini aja sebenarnya. Jadi, pertama, kalian harus tahu apa tema besarnya, ya kan? Tadi kan kita belajar content terms-nya, gitu ya. Apa OKR-nya, objektifnya tuh mau apain? Karena setiap konten tuh harus punya objektif, apakah dia untuk increase brand awareness, gitu, awareness, atau OKR-nya tuh adalah untuk purchasing, gitu, orang beli, gitu. Kalian bisa tulis di sini, lalu apa saja topik kontennya, topik-topik apa sih yang relevan untuk target kalian, lalu siapa target audiensnya, sama format apa yang digunakan. Tuh. Nih contohnya. Misalnya, oke, tema besarnya itu adalah rayakan semangat open happiness. Jadi, ini case-nya tuh Coca-Cola ya. Coca-Cola itu kan secara brand awareness kan udah tinggi, ya nggak sih? Siapa yang nggak tahu Coca-Cola? Sehingga dia nggak punya problem sama brand awareness. Problem dia adalah campaign-nya gitu. Dia pengen orang tuh lebih aware dengan Coca-Cola lewat campaign-nya gitu.
Karena kan sebagai sebuah brand soda kan dia banyak banget nih sekarang isunya kan, isu kesehatan dan segala macam, sehingga dia harus cari cara kira-kira apa yang harus dilakukan supaya customer dia tuh nggak kabur. Oh, gue harus bikin campaign mengenai yang campaign-campaign yang bisa emosional gitu. Emotionally itu touch dengan, engage dengan si audience. Oke, dia rayakan semangat open happiness itu sebagai tema besar dari konten dia. Apapun konten yang dibuat, format apapun, harus muncul nih hashtag open happiness-nya. Harus mengarah ke open happiness gitu. Nah, objektifnya adalah meningkatkan campaign awareness. Satu, kedua meningkatkan product advocacy. Jadi orang udah nggak ragu lagi untuk minum Coca-Cola gitu ya hari ini. Lalu konten temanya apa? Tadi kan, topik itu kan kalau terus-menerus kita buat bisa dijadikan konten pilar. Ingat nggak slide awal? Jadi konten pilarnya apa? Oke, konten pilarnya itu harus inspiration. Itu konten-konten yang ngasih inspirasi, intinya gitu. Meng-highlight jenis, misalkan dalam open happiness campaign ini, gue pengen meng-highlight jenis-jenis kebahagiaan yang bisa dicapai. Gitu. Ngasih tahu ke user, ke audiens kita bahwa bahagia itu nggak soal materi kok. Bahagia itu lo nongkrong bareng teman, sambil ketawa-ketiwi, ngalur ngidul tuh adalah bahagia. Disitulah muncul Coca-Cola sebagai teman ngobrol lu, kan bisa kayak gitu. Jadi ngasih inspirasi kebahagiaan. Gitu. Terus, inspiration, konten pilarnya. Lalu konten pilar kedua, apalagi sih yang bisa dipakai? Oh, lifestyle. Gue pengen masuk ke gaya hidup gitu. Pengen membangun relevansi antara gue punya campaign nih open happiness dengan gaya hidup. Gaya hidup tuh apa sih, Kak? Ya, gaya hidup tuh bisa hobi gitu ya, hobi itu bisa macam-macam ya. Music, fashion, apa yang lagi tren tuh kita sebut lifestyle lah ya. Itu misalkan sekarang lagi trennya meme, kita pengen masuk ke meme gitu ya. Gimana open happiness itu bisa masuk ke meme. Oh, lagi trennya baca komik, sekarang lifestyle orang tuh sekarang baca komik-komik gitu loh, Kak, webtoon. Oh, kita harus masuk webtoon nih sebagai konten pilarnya, gitu, lifestyle gitu. Kayaknya apapun yang lagi tren, gaya hidup apapun kita bisa masuk gitu. Oke, ketiga ada social proof. Apalagi tuh, Kak, social proof. Social proof itu salah satu konten pilar untuk, kan kita kan objektifnya product advocacy ya. Advocacy artinya tuh produk kita tuh dibelain orang lain gitu. Jadi capek nggak sih kalau kita mulu yang ngebela brand kita? Kita harus cari orang lain untuk membelain brand kita gitu ya. Nah, konten-konten seperti apa sih untuk yang pas untuk product advocacy? Yaitu social proof, yaitu kita memfeature profil customer dan inspirasi kebahagiaannya. Misalnya dalam case open happiness ini, misalnya gitu kita ajak, oke, kita highlight aja satu user gitu, terus dia cerita tentang apa sih makna open happiness buat kamu gitu, terus kita highlight, kita jadiin konten. Nah, itu juga bisa. Jadi, dan itu lebih relate gitu loh, karena user ngelihat user kan artinya, oh nih kayaknya relate nih sama gue gitu, sehingga dia merasa lebih engage gitu. Ketimbang misalnya social proof kan bisa siapa aja ya, bisa artis gitu ya. Tapi kalau artis kan orang pasti akan skeptis biasanya sih sekarang, kayak, oh udah pasti dibayar nih, kayak nggak mungkin kayak gitu. Tapi kalau orang lain atau customer kita highlight tuh, level of engagement-nya jadi lebih tinggi sih biasanya, gitu. Nah, setelah kita tahu konten pilar, kita bikin nih target audience-nya apa. Gitu kan. Target audience itu sebenarnya kalian bisa peta-petain nih. Misalkan target audience kita kan cuma anak millennials, tapi millennials yang seperti apa sih yang kalian pengen sasar? Kan millennials tuh banyak gitu ya. Safik, Satya, tadi Mei itu juga millennials gitu ya. Cuman pasti mereka punya karakteristik yang berbeda. Nah, dari target audience itu pun kalian bisa bikin part-partnya gitu loh, kita pecah-pecah lagi. Misalnya kita namain aja label sendiri. Oh, millennials yang di change maker. Apa tuh? Yaitu anak muda yang smart, yang pengen kasih pengaruh ke banyak orang, yaitu biasanya tipikal-tipikal yang aktif di sosmed, yang punya personal branding, yang kalau kalian lihat bio-nya itu isinya udah banyak banget tuh, founder ini, CEO ini, aktif ini, nah itu kita yang pengen kita sasar tuh orang-orang kayak gitu, misalnya. Karena orang-orang yang
smart itu cenderung menjauh dari produk-produk yang membahayakan gitu kan, tanda kutip ya. Sehingga kita nggak pengen lose this customer gitu. Lalu yang kedua adalah the trendsetter. Apa tuh Kak trendsetter? Ya itu anak-anak muda yang crazy thinker gitu, yang pemikirannya gila, yang cenderung bebas, FOMO gitu. Yang TikTok users, yang viral tuh adalah is my first goal gitu. Gue harus bikin konten yang viral gitu. Nah, itu the trendsetter gitu. Lalu the open minded. Apalagi nih? Mungkin anak muda yang toleran gitu, yang punya filosofi hidup gitu, yang bukan anak galau gitu, yang suka traveling, yang suka apa ya? Ya menikmati hidup aja gitu, yang santai gitu, yang nggak tertekan gitu, yang bisa menjalani hobinya, ya gitu-gitu sih. Nah, sama-sama anak muda tapi kan punya karakteristik yang berbeda. Target audience ini tuh kalian yang netapin sendiri gitu, sama tim gitu. Kalian kira-kira mengidentifikasi dari audiens kalian tuh cocoknya yang mana nih? Tipe-tipenya apa? Millennials yang seperti apa? Kayak gitu sih. Setelah tahu target audiensnya apa, konten format apa sih yang kalian pengen buat, kan nanti macam-macam tuh konten formatnya. Kalian bisa breakdown juga sih. Ini contohnya ya, misalkan bikin carousel. Carousel tuh kayak artikel yang ke kanan-kanan mulu tuh yang digeser-geser. Biasanya laku di Instagram sama di LinkedIn gitu ya. Atau still image gitu, atau infografik yang cuma gambar doang, atau bentuknya video, atau bentuknya user generated content. Jadi kontennya terserah yang bikin si user kalian cuma ngeposting doang. Yang kayak gitu-gitu sih, kalian ini bisa jadi framework sederhana buat kalian memulai sebuah konten strategi dari yang udah kita pelajari, kayak gitu. Terus oh iya, di sini kan ada persen-persennya. Nah ini persen-persen itu adalah menentukan sebenarnya jumlah konten yang ingin dibuat dalam 1 bulan misalnya. Biasanya kan monthly ya, monthly basis. Oke, dalam 1 bulan itu, misalkan kalian target bikin konten sebanyak 20. 20 konten Instagram feed, 10 konten Instagram story. Berarti total ada 30. Dari 30 itu, kalian bisa pecah tuh, oke 50% itu berarti 15 konten itu harus terkait dengan inspiration, terus 30% dari 30 itu artinya 10, benar nggak sih? Ya, 10% itu untuk lifestyle dan 10 konten lifestyle dan 5 untuk social proof. Jadi kalian bisa bagi itu berdasarkan konten pilarnya. Kalau kalian udah bikin ini, sebenarnya lebih mudah buat kalian sih untuk bikin konten seterusnya. Nanti bulan depan temanya apa, kalian bisa, atau mungkin 3 bulan ke depan, apa ya tema yang pengen di-highlight gitu. Tema besarnya apa. Nah ini kalian bisa bikin dan breakdown sedetail ini. Dan sesimpel ini. Gitu. Lalu kita terakhir adalah tools. Apa yang harus dipelajari? Nah, ini aku simple aja sih tools yang membantu kalian untuk menganalisa performa konten. Kalau blog mungkin kalian tahu Yoast ya, ada Google Keyword Planner, ada Ubersuggest gitu. Kalau social media ada Hootsuite ya, ada Sprout Social, ada Social Bakers. Lalu untuk email marketing, misalnya kalian pakai email, ada HubSpot, ada Mailchimp, ada Exponent, banyak sih macam-macam. Untuk podcast, misal kalian bikin podcast sebagai konten, ada Castos, ada Anchor, ada Spotify Podcast juga udah kasih tools untuk performance gitu ya. Ada Podtrack. Kalau misalkan misalkan konten kalian tuh di aplikasi, kontennya cuma ada di app gitu ya, kalian kerja di sebuah startup, di aplikasi, tools-nya bisa mau engage gitu ya, Clevertap, App Annie gitu ya, jadi bisa ngeliatin tuh traffic orang ke aplikasi, terus di sini bisa performance dari sebuah push notif, kan push notif konten juga nggak sih? Seperti itu. Lalu untuk landing page ya, bisa lead pages ya, lead page, ClickFunnels, atau Google Analytics. Nah, sebenarnya kalian bisa googling sendiri sih tools-tools ini. Aku cuma ngasih beberapa suggestion aja. Oke, key takeaways untuk sekarang. Mulai planning sebelum running. Jadi kalau kalian sebagai seorang content creator atau
pengen punya bisnis atau pengen self branding bahkan di sosial media, mulai planning sebelum running. Jadi planning dulu, kalian tuh mau di-branding sebagai apa, produk kalian tuh positioning-nya apa, terus planning konten-konten apa yang cocok, seperti yang tadi udah kita bahas ya. Tahu target dan profil audiens itu penting banget, gitu. Lalu yang kedua, tema konten yang terus-menerus digunakan dapat menjadi konten pilar. Jadi kalian tuh nggak usah capek-capek nyari tema. Jadi temanya satu aja, gue pengen dan itu akan menjadi konten pilar kita. Misalnya kalian ada 3 konten pilar. Misalkan saya nih, kerja sekarang di digital banking. Konten pilarnya udah pasti soal financial literacy, ya nggak sih? Tentang literasi keuangan. Jadi itu tema besarnya, tema konten besarnya kan, konten pilarnya itu. Tapi kan nanti topik-topiknya bisa macam-macam kan, bisa soal kenapa harus deposito lah, kenapa apa untungnya saving lah, atau edukasi soal reksadana lah. Nah, itu kan bagian dari topik yang pengen dibahas, tapi konten pilarnya tetap financial literacy, gitu. Lalu yang ketiga, don't copy someone's idea tapi steal it, gitu. Jangan copycat tapi steal, curi idenya, modifikasi, gitu. Lalu yang keempat, effective content tuh harus bisa dihitung lewat angka. Jadi selalu bikin measurement by numbers gitu. Jangan by intuisi gitu ya, nggak bisa sih. Kelima itu one size fits all won't work. Jadi biasanya kita tuh kebiasaan bikin satu konten tapi untuk semua format. Ngelihat format videonya begini, ngelihat tweetnya begini sama, ngelihat Instagramnya gini, ngelihat Facebooknya sama. Mirroring gitu sometimes itu nggak bekerja sih. Jadi kalian harus tahu setiap format itu punya audiens yang beda-beda gitu ya, karakternya. Jadi mungkin kalau di TikTok ya pasti video lah ya, jangan taruh image di TikTok, sayang banget gitu. Tapi kalau untuk Twitter karena base-nya teks berarti harus bikin thread gitu ya. Jangan ngasih terlalu banyak ngasih image gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih, cuman ajak orang conversation di situ, terlibat, ajak user untuk terlibat dalam tweet kalian gitu, ngasih thread gitu, ngasih nanya, lebih ke nanya sih, lebih ke conversation gitu. Oke, sering-sering lakukan tes konten untuk tahu formula yang tepat buat konten Anda, buat konten kalian. Sekian dari aku, banyak juga ya, udah mau jam 11:30, masih ada waktu mungkin 15 atau 20 menit untuk tanya jawab. Aku stop share biar bisa baca chat-nya kali ya. Oke, kembali ke moderator, silakan. Oke, Kak Sofi, thank you ya Kak untuk materinya nih. Mulai dari yang general to the teknis ya, karena memang tapi nggak begitu detail teknis karena memang terbatas sekali. Tapi mudah-mudahan banyak sekali tadi informasi yang kita dapat ya dari Kak Safik sendiri sehubungan dengan bagaimana membuat konten di sosial media gitu. Nah, ini pertanyaan udah masuk Kak di kita. Jadi pertanyaannya kan dikirim ke salah satu panitia, admin Aprila. Nah, ini kita sudah sharing dan kita bacakan 3 pertanyaan dulu Kak. Kita pertanyaan yang pertama nih Kak, pertanyaannya. Dari Ben Pontianak. Nah, beliau mengatakan bahwa bagaimana Kak membuat konten tentang bagaimana membuat konten tentang kesalahan yang ada di lapangan terkait salah satu produk yang dia ingin memperbaikinya. Jadi some like tutorials gitu Kak, teknis or tips. Nah, tapi kendalanya audiensnya itu masih basic atau knowledge-nya masih dasar. Nah, sedangkan yang ingin disampaikannya itu berupa teknis yang lebih mendalam. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih Kak supaya mengemas konten agar tetap entertain tapi tetap attention to the detail tentang tips-tipsnya itu. Itu gimana tuh Kak? Oke, menarik sih. Bagaimana tetap bikin konten yang entertaining, yang menarik, tentang sesuatu yang sangat teknikal. Ya. Terus itu satu, itu tuh challenge pertama. Challenge kedua, audiensnya tuh masih belum ngerti juga, dianggap punya product knowledge yang masih terbatas gitu ya.
Oke, sebenarnya itu adalah kita lagi mikir ya. Eee, sebenarnya itu pertanyaannya itu jawabannya ada di pertanyaannya. Jadi sebenarnya adalah kalau kita punya user yang merasa produk kita tuh belum dimengerti oleh mereka, gitu ya. Karena mungkin produk kita baru di market gitu, kita belum 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 sounding gede-gedean gitu ya. Sehingga akhirnya cara orang untuk bisa mengenal kita itu adalah lewat konten yang entertaining sebenarnya, gitu. Jadi jawabannya adalah bikin konten yang entertaining untuk memberikan informasi yang sangat teknikal. Nah, seperti apa sih konten yang entertaining? Aku bisa ngasih contoh gini sih. Nanti aku share screen ya. Jadi ada satu media di US namanya The Washington Post ya, kalau nggak salah. Dia bikin TikTok, ya. Jadi Washington Post kan, ini aku nanti share screen nih, contoh kontennya. Washington Post kan terkenal dengan media yang sangat serius ya. Kalau di Indonesia mungkin Tempo lah. Sehingga gimana caranya, ini kurang lebih mirip nih case-nya ya. Gimana caranya si company lama ini, media lama ini yang udah ditinggali oleh customer-nya, oleh user-nya yang millennials, untuk bisa stay up to date dengan millennials gitu ya. Dan orang millennials tuh mau tahu informasi atau current situation gitu. Karena kan mungkin kalau dia baca, aduh boring ya. Akhirnya dia masuk ke TikTok nih, si New York Post. Nih aku share screen deh biar kalian punya gambaran. Nah, bisa lihat nggak? Apa sih yang dibikin Washington Post? Pasti kalian mikirnya dia akan bikin paling ya artikel-artikelnya ditaruh di TikTok, yang enggak dong. Dia bikin seperti ini. Dia bikin parodi. Contoh 1 ya, contoh 2. Ini dia tuh parodinya dia tuh berdasarkan artikel-artikel dia. Jadi yang dia tulis tuh berdasarkan news ya, yang lagi trending apa, yang lagi pemberitaannya apa, dibikin versi parodinya. Gitu. Mana ya contohnya, mungkin kita nggak tahu sih apa yang terjadi di US ya, mungkin kalau di Indonesia kan banyak tuh berita-beritanya. Ya ini contoh lah ya. Jadi cara-cara ini kan cukup entertaining ya bagi sebuah perusahaan media yang mulai ditinggali oleh millennials gitu. Dia masuk ke TikTok tapi dia pakai parodi ala TikTok gitu yang orang apa sih disebutnya nih, acting lah ya, seperti itu. Kalian juga tadi case-nya juga bisa tuh kayak gitu. Mungkin kita ngambil inspirasi misalkan how to, kan biasanya how to video itu kan boring ya. Klik sana, klik sini, klik ini gitu. Nah, mungkin kalian bisa bikin cara-cara yang lebih beda gitu ya, daripada sekedar ngasih tutorial yang sangat basic gitu. Jadi bisa lewat video seperti ini gitu. Ada juga waktu itu konten yang misalkan contoh lain ya, ada konten kesehatan gitu ya, dia pengen ngasih tahu user tentang bahayanya merokok gitu kan. Kalau ditulis artikel bahaya merokok, ya orang siapa mau baca gitu ya. Bahkan perokok aja ada gambar tengkorak aja dia bodo amat gitu. Nah, akhirnya dia bikin kontennya TikTok, jadi kalau dia jadi tenggorokan tuh, dia akan ngomong apa sih, ngerti nggak sih? Jadi, kalau misalkan kalian suka minum kopi gitu, terus-terusan setiap hari, terus nanti dia akan jadi lambung. Kalau gue jadi lambung, gue akan ngomong apa gitu. Ini aku ngasih contoh nih ya. Ini saya ada waktu nggak sih? Nih, seorang dokter yang bikin konten kayak gini.
Silakan. Ya. Tuh, sangat entertaining nggak sih? Jadi ngasih tahu apa ya, konten kesehatan tapi dibikin dengan cara yang baru gitu, dengan conversational yang ala TikTok banget. Menurutku ini salah satu cara yang terbaik sih untuk bisa engage dengan user kita, ngasih tahu hal yang sangat teknikal tadi ya, soal kesehatan kan males banget kan tadi, berapa desiliter per detik, apalah itu istilah-istilahnya. Tapi dibikin dengan cara yang menarik. Itu sih mungkin bisa menjawab ya. Oke, ya keren sekali. Walaupun tadi videonya mungkin audionya Kak, tapi kontennya tadi menarik sih Kak, lucu. Dia. Oh, audionya nggak dapet ya? Oh iya, Iya, tapi tadi soalnya gue pakai headset, gue baru ingat ya. Oh iya. Iya, tapi menarik tadi konten kesehatan tapi entertain ya, menggambarkan otak, jantung seolah-olah dia jadi organ gitu ya. Baik, Iya. nah teman-teman silakan juga bertanya lagi ke admin Aprilia. Tapi mohon maaf mungkin keterbatasan waktu kita sampai 11.37 pertanyaannya, jadi kita sekitar masih ada sekitar 15 menit lagi untuk melakukan sesi tanya jawab. Nah, pertanyaan yang kedua nih Kak. Nah ini menarik juga nih Kak. Jadi kan Instagram itu salah satu tools yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan untuk membuat konten dan atau mengenalkan produk dan semacamnya lah gitu ya, personal atau itu personal branding dan lainnya. Nah, ini dari Yusuf dari Jakarta nih. Apakah untuk riset audiens menggunakan Instagram Story itu efektif Kak? Cukup efektif? Seperti menggunakan polling dan sebagainya, karena kadang jumlah viewer story-nya itu tidak sebanding dengan followers yang dimiliki. Nah, menurut Kak Safik sendiri itu gimana? Oke, kalau misalkan kita mau nyebarin survei atau riset gitu ya tentang audiens, terus ternyata lewat Instagram Story, sebenarnya kalau apa ya, kalau ditanya apakah jumlah efektif atau enggak, kalau targetnya adalah reach ya, jangkauan, dan kita lihat bahwa story kita itu ternyata kurang memberikan jangkauan yang tinggi, ya berarti jangan di situ. Nice to have aja kita storyin gitu, cuman mungkin main-nya itu adalah di feed-nya justru. Di feed itu kalian bisa kasih kasih informasi gitu tentang surveinya, lalu mereka bisa diklik, mungkin kliknya tuh bisa kalian taruh di link bio-nya. Kan biasanya untuk kasih link ke bio gitulah, untuk bisa diklik. Soalnya kan di feed kan nggak bisa diklik nggak sih? Gitu. Nah, itu bisa gitu. Sebenarnya ada plus minusnya sih, kalau di feed itu ya nggak bisa diklik, cuma reach-nya lumayan gede, tapi kalau di story itu bisa di swipe up gitu, cuman reach-nya kecil gitu. Jadi kalian harus mix aja gitu, tetap ada di story, tetap ada di feed. Atau kalian model story-nya tuh yang di-tap gitu, jadi story-nya itu yang ngarahin ke feed. Jadi tap untuk masuk ke feed-nya kan ada tuh di Instagram fitur itu. Jadi menurut aku adalah sebisa mungkin cari audiens tuh di tempat di mana dia rame aja sih, kalau mau dapat survei gitu kan. Sayang banget nanti surveinya
kurang gitu kan, kurang banyak audiens yang ikutan surveinya atau risetnya kayak gitu. Atau bisa juga di platform di luar gitu ya. Kalian bisa lewat email marketing gitu ya, atau juga bisa lewat LinkedIn, platform lain gitu. Nggak mesti harus lewat Instagram sih sebenarnya. Itu sih jawabannya. Oke, baik. Jadi tadi beberapa teknis yang bisa digunakan jika memang produknya atau kita ingin membuat konten di salah satu social media yaitu Instagram gitu ya, Kak. Mantul ya, karena kita lihat Instagram ini lumayan aktif ya, Kak, banyak penggunanya dan tapi beberapa aku riset kan, Kak, sebenarnya Instagram itu tapi ini benar apa enggak? Ini coba koreksi ya, Kak. Jadi kalau kita punya bisnis nih barang, sebenarnya Instagram itu hanya untuk profil bisnis kita dan engage peserta. Tapi untuk biasanya pembeli itu tetap di marketplace. Jadi teman-teman masih lebih suka belanja itu pasti di marketplace. Nah, Instagram itu biasanya untuk yang engage viewers, terus awareness branding dan sebagainya. Untuk promosi lah, untuk penggunaan konten. Tapi untuk belanja sendiri masih banyak di marketplace itu sendiri. Gitu. Itu benar nggak, Kak? Bisa dibilang iya sih, karena kalau aku lihat Instagram itu bisa jadiin kayak toko kecil kita ya nggak sih? Jadi kan kalau kalian masuk ke toko kan ada window display-nya nggak sih? Nah mungkin display-nya itu adalah si sosial media. Jadi di display lewat apa? Lewat konten gitu kan. Oh kontennya menarik, filter-filternya bagus-bagus gitu ya, fotonya bagus ya gitu kan, caption-nya menarik. Nah itu bisa menjadi cara untuk orang masuk ke tahap selanjutnya yaitu pembelian. Jadi awareness kan tadi kan kalau kita lihat customer journey, mungkin sosial media bisa di tahap awareness gitu. Awareness sampai dengan dia nanya-nanya. Karena banyak orang yang misalnya bahkan kayak kalian pernah nggak sih ngelihat suatu brand terus kalian cari dulu sosmednya apa? Untuk tahu kredibilitas dari brandnya ini ada atau enggak gitu ya. Kayak cek IG-nya apaan kayak gitu. Biasanya apa ya? Kayak misalnya kalian mau GoFood gitu, terus ada restoran baru, ada tempat makan baru gitu ya. Kalian pasti akan cek dulu IG-nya nggak sih? Sebelum kalian main beli gitu kan. Nah, jadi Instagram itu adalah salah satu tempat untuk kalian nge-pull orang-orang yang pengen tahu tentang brand kalian. Jadi sayang banget ketika ada calon customer mau beli, tapi dia nggak yakin, terus dia lihat Instagramnya nggak ada. Atau mungkin Instagramnya tuh berantakan. Itu sayang kan. Gitu. Jadi menurutku fungsi dari social media dan saat ini Instagram yang lagi populer adalah untuk sebagai brand awareness sama untuk di tahap awareness sampai tahap dia nanya-nanya, ask kan. Gitu. Nah, belinya di mana ya itu bisa lewat platform e-commerce gitu. Tapi sekarang aku lihat kan beberapa social media udah ada platform e-commerce-nya sendiri ya. Kayak misalnya Facebook kan ada Facebook, nggak tahu namanya apa. Jadi bisa jualan di Facebook, bisa beli di Facebook juga gitu. Terus Instagram kayaknya udah ada Instagram Shop nggak sih? Lebih mudah line shop gitu. Karena social commerce gitu. Harusnya sih ya itu cara Instagram untuk tahu ternyata platform gue itu bisa loh untuk jualan. Mungkin kedepannya Instagram sebagai produk gak hanya jadi social media, jadi social commerce gitu. Social media plus e-commerce kayak gitu. Nah, ya apalagi banyak fitur-fitur di Instagram itu yang udah menarik-menarik ya, yang bisa untuk mengengage para viewers kita, followers kita gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Kak. Banyak juga nih yang nanya, cuma kita saring ya, Kak, beberapa mungkin udah terjawab dari penjelasan dari Kak Safik sendiri. Nah, tadi kan Instagram, Kak. Nah, ini web. Bagaimana sih, Kak, ini dari Ica Purwakarta. Gimana cara kita buat ningkatin kualitas suatu konten, khususnya tuh di situs web, Kak?
ada tipsnya nggak Kak, di web itu supaya kontennya itu tetap menarik, bahkan unik gitu? Kalau secara juga web sekarang, jarang kan kayak orang buka atau seperti apa. Nah, tapi kalau dari Kak Safik sendiri tuh gimana untuk tetap, bikin konten yang menarik tapi, toolsnya web gitu? Oke, kalau misalkan, kontennya itu berupa blog atau web ya, konten yang menarik tuh seperti apa sih, tergantung sih produknya apa gitu ya, targetnya siapa gitu. Kadang tuh kita tuh selalu berpikir cari cara yang menarik gitu, tapi ternyata targetnya nggak cocok gitu. Kalau targetnya, orang tua terus dikasih dikasih, video-video lucu ya kan nggak mungkin nggak sih? Mungkin aja sih, cuman kayaknya agak jauh gitu. Nah, kalau di web sendiri tuh mungkin lebih banyak, kalau tips secara teknis ya sebagai penulis, eee, aku sekarang lebih kalau menulis di blog, itu aku batasin satu paragraf itu terdiri dari 4 baris, 4 sampai 5 baris. Jangan satu paragraf itu kayak kita bikin tesis gitu ya, yang kayak banyak banget sampai 10 baris gitu. Itu kasihan mata kita, satu. Kedua, udah nggak readability-nya itu udah nggak asik. Karena kan kalau di teks di web itu kan readability ya. Jadi kemampuan si tulisan itu dibaca orang. Kalau kalian lihat nih, trennya itu, adalah teks-teks yang dikit-dikit, yang cuma 4 baris, terus paragraf berikutnya, gitu. Karena tujuannya adalah supaya mata kita lebih gampang ngebacanya dan readability-nya orang tuh akan nge-scroll sampai bawah tuh lebih enak. Contoh-contoh artikel-artikel di Medium tuh udah mulai kayak gitu tuh, yang dikit-dikit gitu. Bahkan media-media kita kayak Detik, kayak Kumparan juga bikin artikelnya kan sebaris-baris gitu nggak sih? Paling cuma satu kalimat terus paragraf berikutnya gitu kan, kayak pernah lihat nggak kayak gitu? Karena dia pengen orang baca sampai habis. Jadi secara teknis penulisan adalah jangan pernah bikin artikel yang satu paragraf bisa lebih dari 5 baris, karena readability-nya akan berkurang. Terus yang kedua, simplicity aja sih. Jadi, kalau bisa dibuat versi infografiknya, kalau itu berupa data, ya kenapa nggak dibikin infografik gitu ya. Jadi bikin artikel-artikel infografik, itu juga bisa ngebantu kita untuk, meningkatkan engagement, konten di web gitu, ketimbang yang static tulisan, kayak gitu sih. Itu aja sih paling. Oke, baik. Jadi itu bisa dilihat dari, paragrafnya ya, jangan dilihat juga desainnya mungkin, kemudian katanya jangan terlalu banyak, misalnya ya aku lagi belajar juga Kak, nulis kecil-kecilan sejak pandemi ya, jadi aku buat blog, aku sendiri, tapi itu sebenarnya gabungan dari apa yang aku baca, terus apa yang aku pelajarin, psikologi, kemudian ya kadang, curhatan hati, tapi aku mau lihat tidak terlalu fokus di aku, tapi aku melihat dari fokus pembaca. Jadi aku harapkan pembaca itu ada ya something yang bisa dipelajarin gitu. Jadi dan itu sesuai dengan kebutuhan mereka juga. Jadi tidak terkesan selalu, karena kita nulis kadang terkesan kadang curhat ya Kak jadinya. Jadi ya tadi benar, put attention to the audience. Audiensnya itu siapa? Nah, jadi konten kita itu disesuaikan dengan audiens siapa yang pembaca itu. Khususnya jika memang toolsnya webs, ya kita lihat targetnya itu seperti apa. Oke, nah Kak, banyak pertanyaan yang muncul itu masih seputar, misalnya ada yang pengen baru mulai usaha atau usahanya baru berjalan selama berapa bulan gitu kan. Nah, jadi masih pertanyaan tentang pemula gitu, baik itu dianya pemula sebagai content creator atau dia pemula, dia baru mengembangkan suatu usaha. Jadi ini aku gabungkan aja 2 pertanyaan ya Kak. Satu dari Steny Lufitasari dari Pontianak, kemudian ada dari Andre Medan.
Nah, jadi intinya mereka punya brand baru atau mereka juga pemula. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana memaksimalkan self awareness tadi itu secara masif untuk brand yang baru? Nah, adakah standar atau framework yang bisa dijadikan acuan? Nah, ini nih untuk yang brand baru, untuk pemula ini framework atau standar yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan produk kita atau bisnis kita atau personal branding kita. Nah, itu sejalan dengan tadi Stani Lufitasari dari Frontiana. Dalam membuat konten itu kan ada tadi toolsnya Kak, bisa video, bisa foto dan sebagainya. Kira-kira membuat satu konten itu efektifnya berapa lama sih Kak supaya tidak terlalu jenuh juga dan supaya tidak ketinggalan juga gitu. Dan apakah harus setiap hari gitu Kak? Karena ada apakah setiap hari kita harus membuat konten yang baru, habis dong idenya nanti. Nah, itu gimana strategi nih Kak? Oke, untuk Andre ya, ini aku baca. Jadi untuk brand baru, langkah terbaik apa untuk memastikan awareness secara masif. Awareness itu kan konten yang kita bahas, sebenarnya kan konten yang organik gitu ya. Konten yang kita buat day to day basis atau mungkin weekly basis atau monthly basis gitu ya. Jadi memaksimalkan awareness tadi mungkin menjawab juga untuk pertanyaan yang berikutnya adalah ya tentu semakin banyak konten semakin baik ya. Kurang lebih seperti itu. Karena bayangin kamu cuma bikin konten seminggu sekali di feed, kosong banget nggak sih? Dibandingkan dengan seminggu, katakanlah 3 kali. Berarti dalam sebulan bisa 12 kali. Ya semakin sering kamu bikin konten, semakin baik untuk meningkatkan awareness. Awareness artinya kan orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu kan. Karena belum tentu satu konten aja orang langsung ngerti. Gitu. Mungkin dia tertarik, habis itu dia follow. Terus kalau misalnya kalian ketika nungguin konten berikutnya baru ada 1 bulan kemudian, kan dimikir, oh ini adminnya nggak aktif nih, brandnya udah mati kali ya. Udah di unfollow lagi gitu. Jadi untuk meminimalisir unfollowers itu ya, konten itu bikin konten sesering mungkin. Nah sesering itu takarannya bisa macam-macam. Tergantung pertama produk kalian itu mau semasif apa sih gitu. Idealnya sih kalau kalian cek, kalau di feed ya, feed itu mungkin 3 hari sekali 1 konten lah ya. Terus ini secara teknis ya, yang aku lihat di beberapa brand, dan brand aku sendiri itu, kita selalu bikin konten itu sebisa mungkin setiap 3 hari itu masuk tayang di feed, gitu. Terus at least berarti kalau dalam sebulan ada 10 konten feed. Nah, Instastory itu bebas sebenarnya. Karena sekarang orang lebih cek Instastory, tapi kadang ceknya di awal doang, habis itu skip. Iya nggak sih? Jadi kalau bikin Instastory, jangan banyak-banyak dulu. Jadi 1-2 dulu aja. Soalnya kalau banyak-banyak, misalkan kalian langsung 5 Instastory nih, cerut naik. Maksudnya 1 atau 2 doang yang dilihat, 3, 4, 5 kadang tuh hampir di skip gitu. Karena kebanyakan brand lah gitu. Jadi pelan-pelan aja, 1 hari, 1, cuman rutin. Intinya adalah, yes, bikin konten itu harus rutin gitu. Karena awareness-nya akan meningkat, followers juga akan meningkat gitu ya. Terus kalau untuk yang brand baru, framework-nya kayak apa ya? Pertanyaannya gitu nggak sih? Ya, benar Kak. Ada nggak yang framework contoh Kakak tadi itu apa juga bisa dipakai Iya, juga? itu contohnya. Iya kan? Justru yang tadi aku jelasin adalah bisa kalian pakai gitu. Jadi kalian kan tadi udah ada basic yang sederhana kan, tahu tema kontennya, konten pilarnya apa, terus target audiensnya siapa, formatnya apa. Itu kalian bisa bikin tuh isi itu dengan produk kalian gitu. Kan kalau misalkan produk awareness kan sama nih. Aku kan sekarang lagi mengerjakan sebuah brand yang belum muncul di pasaran, cuman kontennya udah ada. Bayangin nggak sih? Kita tuh anomali nih. Biasanya produknya dulu ada, baru sosial medianya muncul, ya nggak sih? Kalau kita produknya duluan ada, kontennya ada dulu, produknya belakangan. Jadi itu ada reason-nya lah kenapa. Karena sebenarnya kalau aku pengen curhat aja, sebenarnya Bank Neocommerce itu bukan bank baru. Dia rebranding dari bank lama sebenarnya. Jadi aset sosial medianya itu udah ada.
basic followersnya tuh udah ada gitu ya. Dulu Bang Yudaya Bakti namanya, itu justru target marketnya lebih ke, wah aku aja baru tahu sih pas aku masuk, veteran purnawirawan TNI gitulah ya, karena memang bank untuk para pensiunan. Terus di rebranding jadi bank yang anak muda banget. Bayangin itu kayak jauh banget nggak sih dari grandpa ke grandson. Ya udah akhirnya kita karena kita ingin melakukan konten yang apa sih yang kita lakukan adalah konten-konten transformasi. Jadi kita ngasih tahu ke audiens bahwa kita tuh bertransformasi loh dari yang Bank Yuda Bakti menjadi Bank Newcomers. Terus kita mulai satu-satu kita kasih identitas baru kita, gitu. Kita kasih lah, bayangin kita satu-satunya bank yang punya icon kucing kali ya sebagai animal sebagai logonya, gitu. Jadi karena kita serius pengen menggarap anak muda gitu kan. Dan kita punya filosofi kalau menabung itu bisa untung gitu, cuan gitu loh. Kucing kan ngasih lucky cat gitu kan kasih cuan. Jadi kita mulai ngasih tuh filosofi values kita sebelum produk kita launch gitu. Nanti ketika produk kita launch tuh PR kita untuk ngasih brand awareness tuh sebenarnya lebih rendah lagi. Karena kita udah ngasih brand awareness tuh di awal, sehingga nanti ketika launch kita fokus ke produk gitu. Jadi sebenarnya targetnya itu. Jadi langsung dikejar tuh produk, deposito, tabungan gitu kan. Karena orang udah tahu, brand awareness kita, kita Bank Newcomers, bank yang dulu namanya Bank Yuda Bakti, terus yang targetnya market millennials, yang punya values-nya ini. Nah sebenarnya kayak gitu sih tujuannya. Iya, benar sekali. Itu salah satu strateginya ya, dan memang itu yang sejauh ini yang banyak dilakukan juga. Jadi kadang kita membeli itu bukan karena brandnya atau karena nilai-nilai. Nah itulah yang kadang kita share ke customers gitu. Nilai-nilai apa, value-value apa yang kita percaya dari sebuah brand itu, sehingga itu bisa meng-engage customers itu. Jadi makanya yang di-share itu kontennya dulu, brand awareness, baru nanti produk. Mantap Kak. Nah ini berhubung udah 11.45 Kak. Nggak kerasa banget ya. Mungkin kerasa ya dari Kak Safiknya 1 jam setengah. Boleh minum dulu Kak. Minum kopi. Haus ya. Oke. Nah iya teman-teman, dengan tadi berakhirnya pertanyaan yang tadi, berakhir webinar series kita pada hari ini. Nah tapi jangan lupa juga kita kan masih ada webinar series selanjutnya di hari yang sama, di jam yang sama. Nah, follow terus dan stay tune, kalau bisa bunyikan notifikasinya soina.news untuk karena ini webinar series ya teman-teman. Jadi hari ini teman-teman belajar tentang merencanakan konten. Nah, besok belajar tentang social media algoritma. Nah, ternyata social media itu ada algoritmanya yang supaya kita lebih tertarget gitu ya. Nah, gimana detailnya itu nanti ayo kita ikut di hari Sabtu jam yang sama, jam 9 sampai jam 11:30. Oke, terima kasih Kak Safik untuk penjelasannya. Semoga Thank you. Jangan lupa Thank you Satya, thank you Meme, thank you everyone.